I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Halo Sobat Racing, dunia balap Moto3 kembali memanas. Dan kali ini, kabar datang dari negeri jiran Malaysia. Setelah menuntaskan petualangannya di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP musim ini, pembalap muda berbakat Hakim Danish siap naik level dan membuat kejutan besar di lintasan dunia. Ya, saingan berat Veda Ega Pratama ini resmi mendapatkan kesempatan emas untuk tampil sebagai wildcard di Moto3 Malaysia 2025. Langkah awal yang penuh gengsi sebelum dirinya benar-benar naik ke kelas Moto3 secara penuh musim depan. Bayangkan saja, saat sebagian rider muda lain masih sibuk mengejar poin dan evaluasi akhir musim, Danish justru mencuri start lebih dulu dari Veda yang notabene punya peringkat lebih tinggi, yakni runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Keputusan ini tentu bukan kebetulan, melainkan strategi besar dari Malaysia untuk menegaskan posisi mereka di kancah balap dunia. Danish yang akan bergabung dengan tim MT Helmets MSI dan berduet dengan Ryusei Yamanaka bakal mengendarai motor KTM, kombinasi muda dan berani yang siap mencuri perhatian publik. Bukan hanya sekedar tampil, wildcard ini akan jadi ujian mental sekaligus ajang pembuktian bagi Danish. Apakah dia benar-benar siap bersaing dengan para gladiator Moto3 yang sudah lebih matang dan berpengalaman? Tak ayal, langkah ini menimbulkan reaksi panas di kalangan fans Indonesia, terutama para pendukung Veda Ega Pratama. Bagaimana tidak? Veda yang selama ini jadi bintang muda Asia dengan segudang prestasi, justru harus menunggu debut resminya, sementara saingannya dari Malaysia sudah mencicipi atmosfer Moto3 lebih dulu di hadapan publik sendiri di Sepang. Nah, disinilah drama mulai terasa, Sobat Racing. Banyak yang menilai bahwa langkah wildcard Danish ini adalah bagian dari perang gengsi Malaysia dan Indonesia di dunia balap motor. Sama seperti rivalitas klasik di sepak bola, kini persaingan dua negara itu merambah ke padok Moto3. Ashan Syafriman Hanif, Kepala Eksekutif Sepang International Circuit, bahkan secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Danish. Ia mengatakan bahwa kemunculan pembalap muda Malaysia di pentas dunia akan menjadi bukti bahwa di sisi lain, Veda tampak tenang-tenang saja. Ia fokus mempersiapkan diri untuk musim penuh Moto3 2026 tanpa terburu-buru membuktikan apapun. Bahkan rumor beredar, beberapa tim besar Moto3 tengah memantau progresnya secara serius, termasuk Gresini Racing dan Leopard. Jadi siapa sebenarnya yang akan tertawa paling akhir? Danish yang curi start atau Veda yang sabar menunggu waktu tepat untuk menghantam semua lawan dengan elegan? Moto3 Malaysia 2025 pun bakal jadi panggung panas penuh gengsi. Bukan hanya pertarungan pembalap muda, tapi juga simbol rivalitas dua bangsa Asia Tenggara yang sama-sama ingin menunjukkan siapa yang benar-benar punya darah juara. Jadi Sobat Racing, siapkah kalian melihat bagaimana drama lintasan ini berkembang? Apakah Danish mampu menaklukkan tekanan debut di rumah sendiri, atau justru Veda yang akan mencuri sorotan meski tak turun balap kali ini? Satu yang pasti, dunia balap Asia sedang menuju era baru. Era di mana nama-nama muda seperti Veda Ega Pratama dan Hakim Danish akan jadi ikon kebangkitan motorsport regional. Pantengin terus kabarnya, karena kami akan update semua aksi, drama, dan kisah di balik layar dari padok Moto3 langsung buat kalian. Jangan lupa klik like kalau kamu bangga dengan talenta muda Asia, tulis dukunganmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar nggak ketinggalan update panas dunia balap yang makin seru setiap minggunya. Dan Sobat Racing, menariknya, langkah cepat yang diambil Hakim Danish ini ternyata bukan keputusan spontan semata. Di balik layar, ada campur tangan serius dari pihak Sepang International Circuit dan Federasi Balap Malaysia yang ingin memastikan nama Danish menjadi wajah baru kebangkitan motorsport negeri mereka. Bahkan, beberapa media Malaysia menyebut momen wildcard ini sebagai misi kebanggaan nasional. Mereka ingin membuktikan bahwa pembalap Malaysia tak kalah dari para pesaing Asia lainnya seperti Jepang, Thailand, dan tentu saja Indonesia dengan sang fenomena Veda Ega Pratama. Tapi, tahukah kamu, langkah Danish ini sebenarnya juga syarat tekanan besar. Tampil di depan publik sendiri di Sepang bukan hal mudah, apalagi membawa beban ekspektasi seluruh bangsa. Semua mata tertuju padanya, mulai dari fans, media, hingga petinggi SIC. Jika dia sukses, karirnya bisa melesat seperti roket. Tapi kalau gagal, bayangkan saja betapa cepat dunia balap bisa berubah dari tepuk tangan menjadi cibiran. Danish sendiri dalam beberapa wawancara mengaku fokusnya bukan soal membuktikan siapa yang lebih hebat dari Veda,
tapi tentang pengalaman dan pembelajaran. Namun publik tentu punya pandangan berbeda. Di media sosial, perang komentar pun sudah dimulai. Fans Indonesia menyindir langkah curi start ini sebagai bentuk ketidaksabaran. Sementara fans Malaysia membalas dengan yakin bahwa Danis hanya sedang menunjukkan kesiapan lebih dulu. Suasana ini membuat duel dua negara itu terasa seperti perang kecil di kolom komentar. Tapi, justru disinilah daya tariknya. Moto3 Malaysia 2025 bukan cuma tentang adu cepat di lintasan, tapi juga pertarungan gengsi dan mental antar bangsa. Di sisi lain, Veda Ega Pratama tampaknya menikmati momen ini dengan cara yang lebih kalem. Alih-alih menanggapi panasnya situasi, Veda justru fokus berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi musim penuh Moto3 2026. Ia tahu bahwa dalam dunia balap, kesabaran bisa jadi senjata paling mematikan. Bahkan, beberapa sumber di pedok menyebut Veda kini tengah menjalani program intensif bersama pelatih mental dan fisik yang sebelumnya juga melatih pembalap MotoGP ternama. Ini artinya, sang anak ajaib asal Gunung Kidul itu benar-benar mempersiapkan diri secara matang. Tidak hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai ikon profesionalisme baru di dunia balap Asia. Nah, kembali ke Danis. Kabarnya, ia akan menjalani serangkaian simulasi balapan dan uji coba motor KTM RC250 GP sebelum tampil di Sepang. Semua persiapan ini dilakukan agar performanya maksimal saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti David Alonso, Danny Holgado, dan Colin Veyer, yang notabene sudah kenyang pengalaman di Moto3. Namun menariknya, rumor di pedok menyebut bahwa tim MT Helmets MSI sempat melakukan beberapa eksperimen setup mesin yang belum tentu cocok untuk gaya balap Danish. Inilah risiko besar dari tampil sebagai wildcard. Terbatasnya waktu adaptasi bisa jadi kendala utama. Tapi lagi-lagi, justru disitulah nilai plusnya. Kalau ia bisa tampil kompetitif meski dengan segala keterbatasan, Danis akan mencuri hati banyak pengamat Moto3 dan membuka peluang lebih besar untuk kontrak penuh di musim berikutnya. Dan Sobat Racing, satu hal yang patut dicatat. Keberanian Danis ini, mau tidak mau, turut mengangkat semangat balap Asia Tenggara. Publik mulai melihat kawasan ini bukan sekedar penonton MotoGP, tapi pemasok talenta muda yang siap mengguncangkan dunia. Rivalitas Danis dan Veda mungkin baru permulaan dari era baru, di mana Asia Tenggara tak hanya mengirim pembalap, tapi juga memimpin podium. Jadi siap-siap saja, karena persaingan dua bintang muda ini baru dimulai. Jangan lupa tetap dukung talenta dari kawasan kita, karena setiap start, setiap lap, dan setiap podium mereka adalah kebanggaan kita bersama. Klik tombol like kalau kamu bangga dengan perjuangan mereka, tulis di kolom komentar siapa yang kamu jagokan, Danis atau Veda, dan pastinya subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah seru lanjutan duel panas lintasan Asia di Moto3. Gas terus Sobat Racing!